Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 6 November 2025, Donetsk, Ukraina Timur. Garis depan di Ukraina Timur kembali berada pada titik paling panas sejak awal musim gugur. Pertempuran semakin intens di kawasan Pokrovsk, Mirnohrad, Liman, hingga Kostiantynivka. Medan tempur berubah cepat, namun sejumlah operasi defensif dan ofensif Ukraina menunjukkan keberhasilan signifikan menghadapi tekanan Rusia. Pokrovsk, Ukraina rebut gedung Dewan Kota, 5 November 2025. Pada 5 November 2025, Brigade Assault Independen ke-425 Ukraina di bawah komando Skelia berhasil merebut kembali gedung Dewan Kota Pokrovsk yang sebelumnya diduduki Rusia. Rekaman resmi yang dirilis unit tersebut memperlihatkan operasi pembersihan lantai demi lantai hingga bendera Ukraina kembali berkibar di atap bangunan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menegaskan bahwa pasukan mereka di Pokrovsk maupun Mirnohrad belum terkepung, membantah klaim Rusia tentang blokade total. Pertempuran urban di Pokrovsk, Rusia gagal tembus kota. Pertempuran di Pokrovsk kini melibatkan operasi gabungan antara Brigade 425, SBU, Dinas Keamanan, Pasukan Operasi Khusus, Garda Nasional, Angkatan Darat Ukraina, Unit Intelijen Militer. Menurut laporan SBU pada 5 November, sepanjang Oktober Ukraina menewaskan lebih dari 1.500 tentara Rusia, menghancurkan 20 tank, 62 kendaraan lapis baja, serta 532 kendaraan logistik. SBU menilai angka sebenarnya mungkin lebih besar. Upaya infiltrasi Rusia digagalkan. Di selatan Pokrovsk, tentara Rusia mencoba menyusup dengan memakai pakaian sipil, taktik yang melanggar hukum perang internasional. Upaya infiltrasi melalui kabut juga digagalkan ketika pasukan Rusia menggunakan pickup untuk membongkar barikade, namun dilumpuhkan sebelum sempat menembus kota. Serangan balasan di Dobropilia, pasukan Rusia terkurung lumpur. Panglima Ukraina Oleksandr Syrskyi memerintahkan serangan balasan di Dobropilia, memanfaatkan tanah berlumpur dan drone yang menjatuhkan pesan menyerah. Sejumlah posisi Rusia terkepung, sebagian besar pasukannya menyerah, sementara unit lainnya gagal memberikan bantuan karena medan yang sulit. Kemenangan Ukraina di duel artileri. Brigade Artileri ke-40 menghancurkan 2 meriam D30 122 mm, 1 meriam D20 152 mm. Di udara, 1 drone bunuh diri di Shahed milik Rusia berhasil ditembak jatuh sebelum mencapai permukiman. Kupiansk, Pokrovsk, klaim Putin dibantah Zelensky, 5 November 2025. Setelah Presiden Vladimir Putin mengklaim telah memblokade Pokrovsk dan Kupiansk, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung membantah. Ia menyatakan pasukan Ukraina masih bertahan di Pokrovsk, berhasil memukul mundur ratusan tentara Rusia dalam berbagai gelombang serangan, bahkan menghancurkan 60 personel Rusia dalam satu kelompok infiltrasi di Kupiansk. Sejak 15 Oktober, propaganda Rusia terus menyebarkan rumor jatuhnya Pokrovsk. Faktanya, Ukraina masih menguasai sekitar 22% wilayah Donetsk, termasuk Pokrovsk dan 7 benteng pertahanan di sekitarnya. Serangan Ukraina ke basis drone Shahed di Donetsk. Pada 6 November pukul 2.00, rentetan ledakan besar mengguncang sekitar Bandara Internasional Donetsk. Ukraina melancarkan operasi gabungan presisi tinggi menyasar pusat penyimpanan drone kamikaze Shahed, gudang besar amunisi, fasilitas bahan bakar, dan pusat komunikasi lapangan. Isi kompleks yang diserang: 1.000 drone Shahed, 1.500 hulu ledak, persediaan bahan bakar besar, perangkat komunikasi dan kontrol. Ledakan beruntun memicu kebakaran selama 2 jam. Diperkirakan 40% stok drone Rusia di Donetsk musnah. Operasi ini diberi sandi burung Madjar, melibatkan unit UAV Ukraina, pasukan operasi khusus, artileri roket, skuadron perahu khusus ke-414. Sebelumnya selama 3 bulan, tim khusus Ukraina menyusup ke area sekitar fasilitas untuk menyadap komunikasi dan memetakan jalur logistik Rusia. Runtuhnya aktivitas drone Rusia. Akibat serangan besar itu, aktivitas drone Rusia di Donetsk terjun hingga 40%, sehingga memperlemah kemampuan pengintaian dan operasi malam Rusia. 3 basis drone Rusia dihancurkan Ukraina dalam sebulan. Menurut data CSIS,
Sejak awal 2025, peluncuran drone Rusia meningkat 303%. Lebih dari 44.000 drone Shahed digunakan Rusia. Untuk meredamnya, Ukraina menghantam fasilitas-fasilitas vital. 18 Oktober 2025, pabrik perakitan drone rahasia Rusia di Zaporizhia dihancurkan. 25 Oktober 2025, stasiun radar navigasi di Crimea dihancurkan, lumpuhkan operasi drone Rusia selama 3 hari. 6 November 2025, pusat logistik Shahed di Donetsk dihancurkan, operasi burung Madyar. Liman, Ukraina rebut 8,7 km garis pertahanan Rusia, 4 hingga 6 November 2025. Di kawasan Liman, operasi gabungan Ukraina menggunakan pola temukan ganggu serang berhasil menembus garis pertahanan Rusia. Hasilnya, 100 plus tentara Rusia tewas, 20 kendaraan lapis baja dan tank hancur, celah besar terbentuk di pertahanan utara Donbas. Kota Liman, simpul kereta api yang vital sejak 1911, kini kembali menjadi titik strategis bagi Ukraina. Serangan Ukraina ke infrastruktur energi Rusia, Oktober hingga 6 November 2025. Serangan ke infrastruktur energi Rusia meningkat tajam. 1. Pembangkit listrik Kostroma diserang 6 November 2025. Dengan kapasitas 3.600 MW, fasilitas ini adalah salah satu pembangkit terbesar Rusia. Serangan drone memicu kebakaran masif dan gangguan parah ke sistem energi regional. 2. Kilang Volgograd Koil, Rusia Selatan. Kilang terbesar di selatan Rusia berhenti total setelah drone menghancurkan unit distilasi CDU-5, instalasi cracking. Kerusakan dinilai tidak dapat dipulihkan dalam jangka pendek. 3. Kilang Saratov. Dalam 7 minggu, fasilitas ini 4 kali diserang, menyebabkan penyulingan nasional turun 20% versi Ukraina, bahkan 38% menurut intelijen independen. 57 wilayah Rusia melaporkan kelangkaan bahan bakar. Industri militer Ukraina, produksi drone melejit. Ukraina kini mampu memproduksi 600 plus drone per hari dan mulai mengalami kelebihan produksi. Pemerintah mempertimbangkan ekspor dalam waktu dekat, loncatan besar dari ketergantungan menjadi kemandirian militer. Pertahanan udara Ukraina, Patriot mulai ubah situasi. 2 baterai Patriot dari Jerman kini ditempatkan di garis depan. Tingkat intersepsi lebih besar 80%, satu-satunya sistem barat yang terbukti menembak jatuh rudal hipersonik Kinzhal. Patriot bergabung dengan Iris-T dan Sky Shield, membentuk pertahanan udara berlapis yang sangat krusial menjelang musim dingin. Penguatan Angkatan Udara Ukraina. Swedia mempercepat pengiriman jet tempur Gripen, dan Kiev sedang menjajaki kerjasama riset dengan Saab untuk mengembangkan sistem pertahanan udara generasi baru. Dominasi armor, Leopard 2A7 dan Abrams M1A2 di garis depan. Leopard 2A7 Ukraina mampu menembus 2 garis pertahanan Rusia dalam 24 jam, menghancurkan setengah batalion, tetap bertempur meski terkena rudal, bekerja sama dengan HIMARS untuk memutus logistik musuh. Abrams M1A2 mampu menyerap serangan langsung, bertahan akibat desain proteksi internal yang kokoh. Sementara tank Rusia T-90 senilai 4,5 juta US$, kerap hancur oleh rudal anti-tank senilai 50.000 US$, pukulan strategis bagi anggaran perang Rusia. Krisis ekonomi Rusia memburuk jelang 2026. Mulai 1 Januari 2026, Rusia menerapkan pajak konsumsi baru. Harga anggur naik 30%, bir 10%, vodka 11,4%. Sementara itu, kelangkaan bensin makin parah, antrian panjang terjadi di SPBU. Beberapa wilayah terpaksa mengirim BBM dari Belarus. Industri militer mengalami PHK masif. Uralvagonzavod akan memangkas hingga 50% tenaga kerja. Konflik internal Rusia, hukuman dan pembunuhan misterius. Ivan Popov, mantan komandan Angkatan ke-58, divonis 5 tahun penjara atas tuduhan penipuan. Ia kini diperintahkan bekerja di pabrik jaring anti-drone. Di Luhansk, wakil jaksa Kirill Grekov ditemukan tewas. Meski disebut bunuh diri, intelijen Ukraina mencurigai pembunuhan terarah. Dampak internasional, Moldova menutup rumah Rusia. Pada 5 November 2025, Moldova menutup pusat budaya rumah Rusia di Chisinau, menuduhnya sebagai sarana propaganda Rusia dan ancaman terhadap keamanan cyber negara. Moldova kini semakin mendekat ke Uni Eropa setelah memulai proses aksesi pada 2024. Kesimpulan,
Pertempuran di Ukraina pada 5 hingga 6 November 2025 menunjukkan dinamika perang yang memasuki fase baru. Ukraina semakin agresif, infrastruktur Rusia semakin tertekan, pertempuran urban di Pokrovsk mencapai puncaknya, dan tekanan ekonomi serta politik internal di Rusia semakin meningkat. Bulan-bulan menuju 2026 diprediksi menjadi periode paling menentukan bagi arah perang di Eropa Timur. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.